Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk putra-putri kami kelas 6, alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini dalam pelajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan semua kalian dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah hari ini kita akan belajar mengenai istilah kesehatan ya. Istilah kesehatan. Ini mungkin kalian sudah tahu istilah kesehatan ini, tapi paling tidak untuk menambah pengetahuan kita terutama istilah dalam bahasa Sunda. Untuk itu mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma astur 'aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik putra-putri sekalian, bagi yang bawa buku silahkan dibuka buku halaman 80. Yang kebetulan tidak bawa, nanti Bapak akan tampilkan di screen, juga akan Bapak fotokan di grup WA. Di halaman 80 ada istilah kesehatan. Bapak akan bacakan. Di antara istilah kesehatan itu adalah satu, atel. Atel itu rasa getek, renyem atau nyeri dina kulit nepi ka hayang ngagaro lantaran keantelan jaram tina sasatuan atau merang hileud. Di atel itu kalau bahasa Indonesianya gatal. Yang kedua balideg, yaitu irung ngirung lantaran rek salesma. Jadi kalau kita mau flu, nah itu kan terasa ya, hidung tersumbat, itu bahasa Sundanya balideg. Yang ketiga barusuh, kasakit dina baham asalna carenang tuluy borok lantaran panas beuteung. Barusuh itu sariawan ya, di mulut suka ada pecah-pecah, bibir pecah-pecah, itu sariawan. Yang keempat cacingeun, kasakit nu dilantarankeun ku cacing dina jero beuteung ya, cacingan ya, itu mah udah tahu semuanya. Yang kelima daging jadi, kasakit nu dilantarankeun ayana daging nu jadi. Nah itu kan. Kemudian 6 garingan, geringan itu mindeng gering, ririwit atau titik berak, sering sakit geringan ya, bukan garingan, geringan. Yang ketujuh gudawang itu rahet nu gede tur muka, luka yang besar ya, luka yang terbuka. Yang selanjutnya hareeng itu awak budak rada panas nandakeun gering. Hareeng itu anak-anak kalau agak panas itu ya, itu namanya hareeng dalam bahasa Sunda. Yang ke-9 jangar itu riut sirah terus-terusan, sakit kepala yang terus menerus. Nah itu anak-anak tadi beberapa istilah tentang kesehatan ya. Selanjutnya Bapak akan tampilkan sebuah video untuk menambah pengetahuan kalian tentang kesehatan. Ramai banget tentang virus corona ya, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan kita juga bisa selalu untuk menjaga kesehatan. Dan untuk belajar bahasa Sunda kali ini kita belajar tentang istilah-istilah kesehatan dalam bahasa Sunda. Oke? Yang pertama itu adalah sehat ya. Sehat itu dalam bahasa Sundanya adalah cager, dan cager ini adalah bahasa yang loma atau akrab, dan bahasa hormatnya adalah damang. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya kepada orang yang dihormati untuk bertanya kabar, atau jadi pertanyaannya kumaha damang gitu, kumaha damang gitu, teteh damang ya. Kalau misalnya pakai cager gimana pakainya? Pakainya seperti ini, cager lur gitu ya. Wah cager, untuk teman yang akrab. Dan yang satu lagi untuk yang itu tadi sehat. Sekarang kalau sakit itu dalam bahasa Sundanya adalah gering ya. Kalau bahasa hormatnya itu udur dan tedamang ya. Jadi kalau misalnya udur itu untuk penyebutan diri sendiri, kalau tedamang itu untuk orang lain. Jadi seperti contoh seperti ini, hapunten abdi teu tiasa dongkap kumargi abdi udur.
ya. Kalau misalnya yang kedamang itu buat nyebutin orang lain gitu. Untuk kata hormat sakit untuk orang lain gitu. Kalau resan pun bapak menuju kedamang, hari teteh kamari kedamang sanes gitu. Ya, jadi untuk orang lain nyebutin sakit itu hormatnya adalah kedamang. Ngertinya? Kalau ada yang pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah obat. Obat itu bahasa Sundanya lomanya adalah ubar, dan untuk bahasa hormatnya adalah landong ya. Tapi ada kata lain sih sebetulnya sih, tapi jarang dipakai, yaitu adalah tamba. Tamba juga sebetulnya artinya obat, tapi jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Oke, untuk yang selanjutnya penyakit. Penyakit itu sama nggak sama sih, cuman beda kata aja. Jadi panyakit kan kalau bahasa Indonesianya penyakit, kalau bahasa Sundanya panyakit ya. Kalau bahasa hormatnya itu panyawat. Oke, beda sedikit ya, panyawat atau kasawat. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kena penyakit apa gitu, kalau bahasa Sundanya berarti kenging kasawat gitu ya. Oke. Selanjutnya sakit parah. Sakit parah bahasa lomanya itu gering parah. Gering parah ya. Untuk bahasa hormatnya itu untuk diri sendiri itu udur repot. Hapunten artinya sasi kamari nuju udur repot pisan misalnya gitu ya. Udur sakit parah gitu. Kalau misalnya untuk hormat untuk orang lain itu tedamang walas ya. Tedamang walas gitu, sakit parah gitu. Hormat untuk orang lain dari gering ripuh tadi. Selanjutnya kalau batuk sebetulnya sama, bahasanya batuk juga, tapi kalau bahasa hormatnya itu gohgoy. Gohgoy ya. Gohgoy adalah bahasa hormat dari batuk. Oke. Kalau bisul, tahu bisul? Iya ya. Kalau bisul itu sama bisul, tapi kalau bahasa hormatnya itu gambuh ya, gambuh. Terus selanjutnya meriang gitu ya. Itu bahasa Sundanya muriang. Ya, kalau bahasa lemesnya, bahasa hormatnya, bukan lemes ya, hormatnya itu nyenyepan. Oke, bahasa hormat dari muriang. Kemudian kalau sakit kepala itu riet ya. Kalau bahasa hormatnya itu adalah puyeng. Tapi kalau orang Kuningan beda lagi, namanya adalah menit. Nanti kita bahas lagi ya di sesi yang lainnya, kenapa bahasanya berbeda. Lanjut lagi, untuk flu itu bahasa Sundanya adalah salesma ya, salesma. Kalau misalnya hormatnya itu pilek ya. Aduh, teteh nuju pilek sanes ya, suaranya bindeng, suaranya bindeng. Terus kalau asma itu bahasa Sundanya mengi atau bengek ya. Tapi kalau bahasa hormatnya itu ampeg. Oke? Nah, untuk selanjutnya sakit pinggang itu nyeri cangkeng. Sakit pinggang nyeri, sakit itu sama kayak nyeri. Pinggang itu cangkeng. Jadi nyeri cangkeng itu sakit pinggang. Tapi kalau bahasa hormatnya itu abot angkeng. Ya, abot angkeng berarti sakit pinggang. Dan kalau dipijat itu bahasa Sundanya diurut, dan untuk bahasa hormatnya adalah dipese gitu ya. Demikian putra putri pelajaran bahasa Sunda hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat. Salam kepada kedua orang tuanya, dan apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Demikian dari Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.